Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah untuk khotbah Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada minggu ini diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat yang ke-14. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, ibu bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adapun yang menjadi topik dari khotbah ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita membaca kitab Yesaya, maka kita mengetahui apa yang dikatakan Nabi Yesaya mengenai kabar buruk tentang penghukuman Allah dan kabar baik tentang kasih Allah. Maka ketika mereka melupakan Tuhan dan menyembah ilah lain dan mempersembahkan kurban kepada berhala kayu dan batu, begitu juga para pemimpin Israel membuat perjanjian damai dengan kekuatan-kekuatan asing, serta membayar pajak kepada mereka, maka umat Allah menerima konsekuensinya. Mereka harus dibuang ke Babel. Mereka kalah di tangan musuh. Khotbah ini masuk dalam bagian akhir kitab Yesaya, pasal 56 sampai 66.
berfokus pada pembangunan kembali Bait Allah di Gunung Sion yang suci dan suatu permulaan baru untuk Yerusalem dan penduduknya. Namun umat Allah dituntut untuk menyingkirkan berhala dan mematuhi perintah-perintah Allah. Pasal 58 perikop khotbah ini diberi judul di Alkitab, Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Secara lahiriah, umat Tuhan tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka membawa kurban dan persembahan yang ditentukan dan berpuasa pada hari-hari raya keagamaan. Bahkan mereka mengenakan kain karung yang kasar dari bahan bulu kambing dan menggosok tubuh mereka dengan abu untuk menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa mereka. Namun semuanya itu tidak berarti apa-apa jika mereka tidak memperlakukan sesamanya dengan hormat dan adil. Umat Israel pun mempertanyakan di ayat yang ketiga, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga?" Ternyata ada yang salah dengan ibadah puasa yang mereka lakukan. Mereka melakukan ibadah jauh melihat ke atas sampai mereka melupakan keadaan yang di sekitarnya. Mereka tidak mampu melihat kehadiran Allah di sekitar mereka. Konsep spiritualitas yang hanya fokus akan aku dan Allah dan melupakan sesama manusia akan menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Nats ini mengarahkan kembali umat Allah untuk memasuki ibadah yang benar-benar memiliki semangat kasih yang utuh. Dan jika tidak demikian, maka itu adalah kemunafikan. Munafik dalam hal ini adalah ketidakjujuran terhadap Allah. Adalah tindakan yang bodoh jika ada orang Kristen yang mau mencoba bermain-main dan bersandiwara kepada Tuhan dengan harapan dapat menyelamatkan hidupnya, sementara dia sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Mengetahui. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini dikatakan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati. Karena itu, bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, hati kita harus dibersihkan dari cemoohan, dari hinaan, dari mulut yang jahat, dari mulut yang berbantah dan jahat, yang menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Karena banyak orang yang rajin beribadah, tetapi juga rajin berbantah-bantah, rajin juga merbada. Karena banyak orang kalau berdoa mungkin sampai meneteskan air mata, tetapi setan-setan pun tersenyum dan geleng-geleng kepala. Karena apa?
sebab doanya tidak sesuai dengan kelakuannya, dengan perbuatannya sehari-hari. Karena banyak orang yang setiap berbicara selalu menyelipkan kata puji Tuhan, haleluya, tetapi hatinya belum bersih dan pelitnya setengah mati. Yang kedua, melakukan kebaikan karena kasih. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ada orang menganggap ibadah seperti puasa sudah cukup dan membawanya kepada kesombongan rohani. Sesungguhnya ibadah yang berkenan kepada Allah ketika engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, ketika engkau melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Apabila kamu ingin kenyang, maka berilah juga orang yang lapar makan. Apabila engkau ingin bersuka cita, maka kasihilah juga orang-orang yang tertindas. Maka ketika semuanya itu kita lakukan, maka berkat Tuhan pun akan tercurah atas hidup kita. Tuhan akan menuntun kita senantiasa, memuaskan hati kita di tanah yang kering, membaharui kekuatan kita, dan hidup kita akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengelilingi ruangan rumah kita, mulai dari kamar tidur, teras, ruang tamu, ruang makan, ruang dapur, ruang kerja, dan lain-lain. Adakah ruangan yang menjadi favorit kita? Tentu dari semua ruangan itu, ada yang menjadi ruangan favorit kita. Allah memberikan hari-hari kepada kita dari hari yang pertama sampai hari yang ketujuh. Adakah yang menjadi hari favorit kita? Allah membuat hari Sabat sebagai hari khusus, menyebutnya hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apakah kita juga merasakan hal yang demikian? Maka ketaatan kita kepada Tuhan akan membuat kita juga menguduskan hari Sabat, sehingga pada hari Sabat, hari Minggu, benar-benar kita pakai untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak lagi kita pakai untuk melakukan urusan-urusan kita, dan tidak kita pakai untuk menjalankan segala acara-acara kita. Banyak orang Kristen yang memakai hari Minggu, hari yang dikuduskan Tuhan, untuk mengurus urusan pekerjaan, mencari uang, menjalankan acara-acara lain. Hal ini sama dengan menginjak-injak hukum Sabat. Sekali lagi, ketika kita menguduskan hari Sabat, hari Minggu, hari yang mulia, maka kita pun akan menerima berkat Tuhan. Kita akan mengalami sukacita bersama Tuhan. Dikatakan tadi di dalam teks di ayat yang ke-14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan akan melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Biarlah kehadiran kita di dunia ini seperti taman yang baik, yang memberikan kesejukan dan keindahan, dan juga seperti mata air yang tidak berkesudahan. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, puji dan syukur atas kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami.
Tolonglah kami ya Tuhan, agar dapat melihat dan merasakan penderitaan orang lain. Biarlah kami dapat membawa kesejukan dan keindahan bagi orang lain. Biarlah kami dapat memprioritaskan hari Minggu dalam semua hari-hari kami untuk bertemu dengan Engkau. Itulah hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami dapat bersenang-senang karena mengalami perjumpaan denganmu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.